Selamat pagi Ibu Ananda, nama saya Esther Lita dengan NIM 2021-0502-102 akan menyajikan presentasi berjudul Ragam Bahasa Lisan untuk Adaptasi Kebudayaan sesuai dengan judul makalah ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, latar belakang. Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan manusia yang sangat penting, khususnya dalam hal interaksi dengan manusia yang lain. Dari waktu ke waktu, bahasa terus berkembang seiring dengan perkembangan dunia dan iptek. Pada zaman dahulu, manusia hanya menggunakan bahasa dengan komposisi yang sederhana, ditambah dengan mimik dan gerak-gerik agar dapat berkomunikasi dengan manusia lain. Sedangkan di masa sekarang, manusia telah berkomunikasi dengan bahasa yang komposisinya lebih jelas dan tata aturannya lebih detail. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat kaya akan keberagaman bahasa. Bagaimana tidak? Negara ini terdiri dari begitu banyak pulau yang paling tidak masing-masing pulaunya menyumbangkan satu bahasa untuk Indonesia. Keberagaman bahasa ini tentu memberi sumbangsi positif bagi Indonesia, tetapi tidak jarang keberagaman bahasa ini menimbulkan banyak permasalahan. Saya analogikan permasalahan tersebut dengan ilustrasi berikut. Nina adalah seorang masyarakat dari Pulau Jawa. Dia akan pergi berlibur ke Pulau Kalimantan, di mana Pulau Kalimantan memiliki bahasa yang berbeda dengan daerah asalnya Nina. Lalu, jika Nina bersikeras untuk menggunakan bahasa Jawa ketika ia berkomunikasi saat dia berlibur nanti, ketika dia berkomunikasi dengan orang di Pulau Kalimantan, maka interaksi sosial yang terjadi di sana tidak akan berjalan dengan efektif. Karena para pelaku komunikasi tidak memiliki bahasa yang sama, bahasa yang satu, sehingga mereka tidak akan saling mengerti apa yang dikomunikasikan. Oleh karena itu, Ina menyadari dan Ina mulai belajar bahasa-bahasa yang ada di Kalimantan. Ia mulai melihat bagaimana orang-orang di Kalimantan berbahasa, beserta dengan dialek-dialeknya, dan ia mulai mempelajari. Apa yang dilakukan Ina ini disebut dengan variasi bahasa. Variasi bahasa diperlukan agar Ina dapat berinteraksi dengan baik dan juga dapat melakukan adaptasi ketika ia berada di daerah yang baru. Pengertian ragam bahasa adalah penggunaan variasi bahasa sesuai dengan lawan bicara, kondisi lingkungan, hubungan pembicara, maupun kondisi-kondisi lainnya ketika proses komunikasi terjadi. Jadi seperti yang Ina lakukan tadi, ia melakukan variasi bahasa, ia berkomunikasi sesuai dengan siapa lawan bicaranya. Dalam hal ini orang Kalimantan, yaitu orang-orang masyarakat yang ia temui ketika ia berlibur di Pulau Kalimantan. Lalu mengapa ragam bahasa itu penting? Oke, sebelumnya ragam bahasa itu menurut medianya dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa tulisan dan ragam bahasa lisan. Saya persempit menjadi ragam bahasa lisan saja, yaitu ragam bahasa, variasi bahasa yang dilakukan ketika kita bertatap langsung dengan orang lain tanpa melalui suatu media apapun. Kembali ke topik yang tadi, mengapa ragam bahasa lisan itu penting? Seperti yang saya sudah katakan tadi, jika Ina bersikeras untuk menggunakan bahasa Jawa ketika ia berkomunikasi dengan orang Kalimantan, maka kegiatan interaksi sosial akan kacau, karena pelaku-pelaku komunikasi tidak saling mengerti apa yang dibicarakan satu sama lain. Bahasa yang sama pun dapat mempererat ikatan dalam suatu daerah, di mana ketika kita telah mengerti bahasa dari suatu daerah yang baru kita datangi, orang-orang di daerah tersebut akan merasa dekat dengan kita karena kita telah menggunakan bahasa persatuan dalam daerah tersebut. Ragam bahasa lisan ini juga tentu berhubungan dengan adaptasi kebudayaan. Adaptasi sendiri adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru.
Maka adaptasi kebudayaan adalah penyesuaian diri kita terhadap kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan kita sebelumnya. Jadi proses adaptasi kebudayaan adalah proses penyesuaian diri suatu individu terhadap kebiasaan, aturan-aturan, norma-norma, atau hal-hal yang berbau kebudayaan di daerah baru yang berbeda dengan daerahnya yang lama. Lalu bagaimana ragam bahasa lisan dapat mempengaruhi adaptasi kebudayaan? Jadi ada sebuah faktor penting yang dapat mempengaruhi suksesnya individu dalam melakukan adaptasi kebudayaan, yaitu berkomunikasi. Komunikasi bisa dilihat sebagai kegiatan yang menjembatani peristiwa adaptasi tersebut. Adaptasi budaya berkembang ketika individu mampu berkomunikasi, membangun hubungan berdasarkan bahasa yang dipakai oleh masyarakat setempat. Komunikasi antara individu dan masyarakat daerah akan berlangsung dengan baik apabila individu dapat berkomunikasi dengan bahasa lokal yang digunakan oleh daerah tersebut. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa lokal, karena itu adalah bahasa yang menyatukan dan membentuk ikatan komunikasi antar individu yang akan beradaptasi dengan masyarakat setempat yang ada dalam suatu daerah di mana kita beradaptasi. Karena inilah ragam bahasa lisan amat sangat diperlukan dalam adaptasi kebudayaan. Manusia memerlukan variasi bahasa sesuai dengan lawan bicara yang ada di daerah di mana ia berada. Dengan demikian, ia dapat berinteraksi dengan baik, dan proses adaptasi di unsur-unsur kebudayaan yang lain pun boleh berjalan dengan baik. Intinya, komunikasi adalah hal yang paling mendasar dan paling penting, sehingga komunikasi harus dilakukan secara efektif. Cara agar kita dapat melakukan komunikasi secara efektif adalah dengan menggunakan variasi bahasa, yaitu seperti yang sudah saya bilang tadi, menggunakan bahasa sesuai dengan lawan bicara kita, dalam hal ini sesuai dengan masyarakat daerah di mana kita berada. Penutupnya, kesimpulan dari presentasi ini adalah proses adaptasi budaya dalam suatu daerah baru dapat dilakukan apabila kita telah mempersatukan diri kita dengan masyarakat yang ada dalam suatu daerah, yaitu lewat penggunaan bahasa lokal, bahasa persatuan daerah tersebut. Karena itu ragam bahasa penting sebagai hal yang menjembatani proses adaptasi kebudayaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sekian dan terima kasih.